siang semua. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau baik. Kita mulai dengan bacaan doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita dari awal sampai akhir ada dalam kelancaran yang akan dipimpin oleh KM kita yaitu Saudara Heru. Silakan. Supaya pembelajaran lebih barokah dan mudah, mari kita mulai pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Saudara Heru yang sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air kita Indonesia Raya, marilah kita sama-sama untuk menyanyikan lagu nasional. Mohon semua untuk berdiri. Terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk kali ini sebelum belajar di absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Siapa yang tidak hadir? Siti Melawati. Kemana? Izin. Yang pertama adalah Siti Melawati. Yang kedua Naila Abrori. Kemana? Izin. Ya, terima kasih kepada yang sudah hadir semua dan yang izin. Mudah-mudahan nanti bisa lagi bergabung dengan kita di pembelajaran kali ini. Untuk siang kali ini sudah siap belajar? Nah, sebelum itu kita ada ice breaking dulu untuk melatih konsentrasi kita, yaitu dengan cara tepuk pagi, siang, dan sore dan malam. Caranya begini, kalau pagi tepuknya 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau sore 3 kali, kalau malam 4 kalinya. Nggak boleh setengah, tidak boleh bersuara. Nah, tes dulu 1 kali. Pagi, siang, sore, malam. Untuk kali ini siap yang berarti belum fokus. Kalau yang salah nanti diberi hukuman. Siang, pagi, sore, malam. Terima kasih kepada semuanya. Untuk selanjutnya seperti biasa, materi yang sebelumnya, sebelum materi ini kita menjelaskan tentang apa kemarin itu? Menjelaskan tentang berbusana sesuai dengan syariat Islam di pertemuan yang kemarin. Tujuan pembelajaran kita di siang kali ini larangan berzina dengan berbagai kekejian atau fahisyah yang ditimbulkan dan perangai yang buruk sesuai pesan di Quran surah Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Nah, sebelum itu nanti Bapak akan kasih gambar dulu. Silakan dilihat-lihat dulu dan dianalisis sama-sama. Ada gambar 1. Nah, ini ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3 dan gambar 4. Silakan ditelaah dulu atau dilihat-lihat dulu
Silakan ada yang mau berpendapat tentang gambar. Laras Jamila mau berkomentar tentang gambar nomor berapa? Sok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan berkomentar tentang gambar yang nomor 3, yaitu pembulian, yang dimana suatu pembulian itu tidak lazim bagi kita karena kita itu memegang hak asasi manusia. Yang saya lihat pada gambar nomor 2 tersebut adalah yang awalnya hanya karena cinta, tetapi karena tidak tahu batasan-batasannya, akhirnya ada anak yang akan lahir di luar nikah. Akan mengomentari tentang foto nomor 1, yaitu sedang mengadakan acara dugem atau diskotik. Nah, sebenarnya dalam agama Islam itu tidak ada yang seperti itu. Kita jelaskan lagi kembali untuk lebih memperjelas. Ya, bagus di gambar yang pertama itu menjelaskan tentang seseorang yang mungkin salah dari pergaulannya, yaitu minuman keras, tidak ada dugem dan sebagainya. Ini bercampur antara laki-laki bersama dengan perempuan, dan menurut syariat Islam justru ini yang tidak boleh. Yang nomor 2 sangat betul sekali, yaitu menandakan seorang yang lagi sekolah tetapi yaitu apa namanya, hamil dikarenakan mungkin karena cinta terlarang, cinta yang terlarang, karena ini melakukan hubungannya pasti di luar apa, di luar nikah. Yang ketiga ini betul sekali, yaitu menandakan tentang bully terhadap satu teman dengan teman yang lainnya, dan kita bersama dengan teman itu tidak boleh saling membuli apapun dari segi kekurangan baik fisiknya maupun kekurangan apalagi. Yang terakhir ini sama dengan pergaulan bebas, yaitu orang yang suka tawuran. Kayak di sini bawa apa? Bawa golok, di sini bawa rantai, itu untuk apa? Tawuran. Alhamdulillah di sekolah kita ini jarang atau tidak sama sekali untuk tawuran bersama dengan sekolah lain. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menampilkan suatu video dan kalian analisis sama-sama ya apa yang ada di dalam video, lalu tuangkan di LKPD. Nanti Bapak akan membagikan LKPD-nya. Terus bikin peta konsep di dalamnya seperti yang sudah kemarin kita bahas. Bapak akan membagikan dulu LKPD-nya. Silakan. Kita lihat sama-sama dulu. Ini tayangan dari videonya yang akan kita analisis sama-sama. Ya biasa lah kalau jadi
pertama kita di video tentang pergaulan bebas. Yang pertama kita analisis yang mempunyai teman. Awas, yang pertama mempunyai teman, jangan mempunyai teman yang salah. Kenapa sebabnya? Karena bisa mengajak ke perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Yang selanjutnya di video yang kedua, awas, menghindari pergaulan bebas. Meskipun awalnya enak, tetapi akhirnya awas itu menjadi perbuatan atau perbuatan menjadi malu. Apalagi kalau ada sampai hamil, amit-amit ya, itu berada di sekolah ini sampai kita semua itu punya anak, yang punya anak itu di luar dari pernikahan. Itu mungkin dari videonya. Nah, sekarang kita tuangkan sama-sama di LKPD yang kita bahas seperti kemarin saja. Sebelum presentasi kita adakan ice breaking dulu untuk menambah semangat kita dalam pembelajaran. Silakan berdiri semua. Kita sekarang presentasi dulu, dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang perbuatan zina atau perilaku menghindari perilaku atau pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menyampaikan beberapa poin tentang yang pertama adalah dampak positif menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum kita ke dampak positif menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina, karena apa? Karena memilih teman itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Karena jikalau kita salah saja memilih teman, maka hidup kita akan terperosok ke dalam jurang yang salah. Baik, langsung saja ke dampak positif menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dampak positif yang bisa kita dapatkan dari menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina yang pertama adalah selamat di dunia dan akhirat. Karena apa? Karena pergaulan bebas dan perbuatan zina itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau itu adalah sebuah larangan, otomatis kita harus menghindarinya. Jikalau kita sudah menghindarinya, otomatis kita telah turut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diselamatkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terhindar dari mara bahaya dan malapetaka. Seperti yang kita ketahui, perbuatan zina dan
menghindari pergaulan bebas dan juga perbuatan zina, maka kita bisa terhindar dari mara bahaya dan malapetaka. Karena apa? Karena orang-orang itu tidak mencintai atau tidak menyukai orang yang pergaulannya salah atau orang yang melakukan perbuatan zina. Otomatis jika kita melakukan pergaulan bebas dan melakukan perbuatan zina, maka orang-orang di sekitar kita akan membenci kita dan itu mendekatkan kita kepada mara bahaya dan malapetaka. Yang ketiga adalah terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas. Karena apa? Karena pergaulan bebas dan juga perbuatan zina itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kehormatan selalu terjaga. Jadi jika kita menghindari pergaulan bebas dan juga perbuatan zina, kehormatan kita, martabat kita, derajat kita tidak akan jatuh. Sebaliknya, jika kita melakukan pergaulan bebas dan juga perbuatan zina, maka kehormatan kita, martabat kita dan juga derajat kita akan jatuh pada asfalas safilin, bawah dari yang paling bawah. Itu adalah dampak positif menghindari pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Kemudian yang kedua adalah dampak negatif melakukan pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Selanjutnya dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang analisis kami yaitu tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, hukum bagi pezina. Poin yang pertama yang akan dijelaskan oleh baik. Untuk poin yang kedua, hukuman bagi pezina yaitu dikenai hukuman rajam. Ada yang tahu hukuman rajam? Enggak ada? Tidak ada. Jadi yang dijelaskan dalam hukuman rajam adalah dilempari batu sampai mati. Jadi dalam analisis rajam, jadi hukuman rajam adalah hukuman dilempari batu sampai mati. Jadi hukuman bagi pezina, poin yang kedua yang kami ambil adalah hukuman rajam itu juga untuk orang yang sudah menikah. Jadi tadi dijelaskan untuk hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun itu hukuman bagi yang belum menikah. Dan hukuman rajam atau dilempari batu sampai mati itu hukuman bagi yang sudah menikah. Di antaranya itu poin-poin yang kami jelaskan, di antaranya hukuman bagi pezina. Dilanjut dengan solusi agar terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Yang pertama akan dijelaskan oleh Feby Lestari. Solusi terhindar dari pergaulan bebas dan zina yaitu mendekatkan diri dengan agama. Cara kita untuk mendekatkan diri dengan agama itu yaitu dekatkan yang punya agama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Caranya yang pertama dirikanlah sholat. Kenapa kita harus mendirikan sholat? Karena sholat itu wajib hukumnya untuk agama yang kita anut yaitu agama Islam. Yang kedua, cara untuk mendekatkan diri dengan Allah itu yaitu dengan membaca Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang Islam karena menjadi sebuah pedoman hidup untuk agama kita semua. Ada juga cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu kita itu mampu mensyukuri apa yang kita miliki. Bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sekian dari pembahasan saya. Jadi yang poin kedua, solusi terhindar dari pergaulan bebas dan zina yaitu selektif dalam memilih teman. Jadi dalam dirukun pergaulan bebas. Jadi di dalam pergaulan bebas kita harus selektif dalam memilih teman karena itu sangat berpengaruh bagi kita ya. Karena ada contoh ada seorang murid yang nakal mungkin ya. Kita ada yang nakal, ada yang soleh. Kita bergaul, kita harus pandai memilih. Kita selektif. Kita akan memilih yang nakal atau yang soleh. Jika kita memilih yang nakal, pasti kita akan tergiur, pasti akan
terbawa oleh kenakalan itu, pasti kita juga akan terbawa nakal. Tapi jika kita bergaul dengan anak soleh, kita juga pasti terbawa soleh ya. Tidak mungkin kita bergaul dengan anak soleh tapi kita nakal, itu pasti tidak mungkin ya. Jadi selektif dalam memilih teman itu pasti kita harus pandai memilih teman dalam pergaulan bebas maupun dalam larangan berzina. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang hukuman bagi pezina dan solusi terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang mau bertanya? Tidak ada, yang tidak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Cari tahu apa pengertian dari pergaulan bebas dan zina. Nah, pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah hukum Islam tentang pergaulan antara laki dan wanita yang tak sesuai norma dan ajaran agama. Jadi pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak mempunyai batas, yang tidak mengikuti hukum-hukum Islam. Pergaulan bebas itu bebas antara laki dan perempuan, bebas bisa melakukan apa-apa dengan tidak dikaitkan dengan hukum Islam. Jadi pergaulan bebas itu bebas bisa berbuat apa saja. Nah, pergaulan bebas ini harus bisa kita hindari agar kita tidak terjerumus ke dalam jurang kesesatan. Nah, itu yang dinamakan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak memperhatikan atau tidak mengikuti kaidah-kaidah hukum Islam, dan yaitu pergaulan antara laki dan wanita yang tidak sesuai norma dan aturan agama. Itu yang dinamakan pergaulan bebas. Adapun zina, apa itu zina? Ada yang tahu? Ya. Zina itu adalah perbuatan keji atau hubungan seksual antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang belum diikat dengan perkawinan. Nah, ini yang dinamakan zina, yaitu perbuatan keji atau hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang belum diikat oleh perkawinan. Jadi ada perempuan dan lelaki yang belum diikat dengan tali perkawinan tetapi melakukan hubungan seksual, itu yang dinamakan dengan zina. Adapun macam-macam zina, di antara lainnya adalah zina apa? Zina basah. Yang pertama yaitu zina ain atau bisa disebut dengan zina mata. Contohnya ketika kita seorang perempuan memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu, nah itu termasuk kepada zina ain atau zina mata. Yang kedua yaitu zina qalbi, yang akan dijelaskan oleh Ika. Zina qalbi yaitu kita ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis kita dengan perasaan hawa nafsu, sehingga menimbulkan hasrat-hasrat yang tidak baik, yang akan menimbulkan dosa dan akan melakukan zina. Dan yang ketiga adalah zina ucapan. Zina ucapan adalah ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Nah, zina ucapan ini sering kita lakukan. Contohnya ketika ada seorang wanita yang sangat cantik lewat di depan kita. Nah, mulut kita sering refleks untuk membicarakannya. Wah, gadis itu sangat cantik, sangat menggoda. Nah, itu bisa disebut juga zina ucapan. Nah, perlakuan zina itu harus kita hindari, maupun dari zina ain, dari zina qalbi, ataupun dari zina ucapan. Sekian dari kami.
Mungkin dari kami segitu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membacakan Quran Surah Al-Isra dan Quran Surah An. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya yang sudah presentasi. Alhamdulillah bagus semua untuk presentasinya. Kita tingkatkan lagi dalam pembelajarannya. Untuk selanjutnya kita simpulkan saja untuk pembelajaran kita kali ini dari awal sampai akhir kita simpulkan sama-sama. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah dari pengertian pergaulan bebas. Jadi pengertian pergaulan bebas itu adalah apa? Yang kedua dari macam-macam zina. Yang pertama tadi ada zina ain. Yang kedua ada zina kolbi. Yang ketiga ada zina lisan atau zina ucapan. Namun secara globalnya zina itu terbagi dua. Yang pertama ada zina muhson, yang kedua ada zina ghair muhson. Zina muhson itu adalah zina yang melakukan hubungan antara lelaki dan perempuan yang belum yang sudah menikah. Oh, muhson. Yang kedua ada ghair muhson. Ghair muhson adalah melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan belum menikah. Itu yang kedua. Yang ketiga yang harus kita pahami adalah ayat Al-Quran yang menerangkan tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32 yang bunyi ayatnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina fa innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Bahwa di situ diterangkan wala taqrabuz zina dan jangan mendekati perbuatan zina. Itu kita mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi melakukannya atau melaksanakannya. Itu jelas tidak boleh. Yang selanjutnya tadi diterangkan untuk menghindari cara-cara untuk menghindari dari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah yang pertama tadi apa? Mendekatkan diri. Ya, yang pertama mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua melaksanakan ibadah, terutama yang itu melaksanakan sholat. Itu. Yang terakhir dampak positif dan dampak negatif dari perbuatan zina. Yang pertama dampak positifnya adalah selamat di dunia dan di akhirat. Yang terakhir dampak negatifnya adalah mendapatkan siksa baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu kesimpulan dari pertemuan
untuk pembelajaran di pergaulan bebas dan perbuatan zina yang akan dikirimkan di Google Form atau di HP-nya masing-masing. Evaluasi sudah selesai, alhamdulillah semuanya. Nanti diperiksa hasil dari evaluasinya. Untuk refleksinya, untuk pertemuan di kali ini yang paling sulit itu apa? Dalam kehidupan sehari-hari itu yang paling sulit adalah menerapkan pergaulan bebas atau menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mungkin itu refleksinya, dan alhamdulillah pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Kita insya Allah di pertemuan yang selanjutnya di materi tentang sumber-sumber hukum Islam. Untuk itu, untuk mengakhiri pembelajaran kita akan ditutup oleh doa yang dipimpin oleh KM kita. Silakan. Supaya pembelajaran lebih manfaat dan barokah, mari kita tutup pelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada KM kita, Saudara Heru, yang sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Bapak. Sekarang ini silakan pulang, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.